pimpinan sidang yang sangat kami muliakan, Bapak Ibu, anggota Komisi 8 yang juga sangat kami muliakan. Saya Muhammad Molik, Ketua KBHU Nurul Hayat Surabaya. Juga sekaligus mendapat amanah sebagai Sekretaris DPW FKKBHU Jawa Timur. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan apakah biaya 3,5 juta itu cukup atau tidak cukup. Kalau kami harus jujur menjawabnya, tidak cukup. Tapi kalau boleh bohong, kami anggap cukup. Ya, kenapa demikian? Mohon maaf, komponen biaya manasik itu kalau boleh kami bagikan menjadi 2 kelompok besar. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah murni memang biaya bimbingan dan pendampingan manasiknya. Berkaitan dengan soal misalnya seragam yang kami berikan, karena KBH itu juga memberikan seragam. Satu. Yang kedua, kadang ada mukena yang dibagikan buat jamaah. Yang ketiga, ada pembimbingan manasik yang sampai 15 kali pertemuan, dan itu juga tidak hanya minuman air mineral saja yang disajikan. Itu juga ada makanannya, Pak. Sebagian KBH makan, kalau di tempat kami, KBH kami hanya snack saja kecuali pada waktu praktek. Belum lagi tempat. Jangankan pakai gedung yang ber-AC. Kita pakai masjid saja harus ada infak gitu, Pak, ya, untuk listriknya, untuk kebersihannya. Itu semua biaya dari 3,5 juta itu. Termasuk biaya pendaftaran pembimbing BP-nya. Dan biaya pembimbing sebagaimana yang mulia ketahui, itu lebih mahal dari biaya jamaah. Jamaah bayar 64 juta karena dapat subsidi dari BPKH, sementara kami pembimbing haji harus bayar penuh, ya 90 juta lebih. Nah, kalau itu di breakdown menjadi 151 jamaah, ketemulah per jamaah sesungguhnya untuk membiayai pembimbingnya itu berapa. Nah, itu kalau kami hitung-hitung. Itu adalah biaya bimbingan. Ya, beberapa fasilitas yang diberikan dan tiap KBH memang tidak sama. Ada yang seragamnya sampai 3, ada yang seragamnya hanya 2 macam gitu. Tidak sama setiap KBIH. Itu dengan 3,5 juta. Ada biaya yang kedua, kelompok biaya, yaitu kelompok biaya non-manasik, non-bimbingan manasik. Apa itu? 1, biaya ziarah, biaya city tour. Karena jamaah itu, kalau KBH-nya tidak ngadakan city tour, KBH sebelah ngadakan city tour, itu seperti kata beliau ini, tahun depan nggak ada jamaahnya itu. Nggak usah ikut itu, nggak ada ke Taifnya, nggak ada ke pasar Kakiyahnya misalnya. Itu akan jadi berita buruk. Kemudian ada biaya city tour dan umroh sunnah. Umroh sunnah meskipun kami sepakat dari forum komunikasi membatasi jumlah, karena itu juga berkaitan dengan soal kondisi kesehatan jamaah, tetapi tetap harus diberi ruang untuk ada umroh sunnah itu. Karena mereka berpikir haji 1 kali daripada waktu nganggur di hotel saja, bagi yang sehat kita fasilitasi untuk umroh sunnah. Umroh sunnahnya gratis pendampingannya, Yai. Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu, gratis, tetapi base-nya tetap bayar, kami harus sewa. Ambil mikot ke Tanim, ambil mikot ke Jirona, itu juga harus bayar. Itu non 3,5 juta itu. Karena kalau di 3,5 juta pasti nggak cukup. Selain ziarah dan umroh sunnah adalah biaya kursi roda. Jadi 2 kelompok besar ini di luar biaya yang 3,5 juta. Kursi roda sampai dengan kami pulang belum menemukan yang mendorong gratis. Nggak ada dorongan gratis itu. Kami mencari yang mendorong gratis. Bahwa kursi rodanya dipinjami oleh sektor gratis, iya. Tetapi mendorongnya juga tidak bisa. Belum lagi kalau kami berjumpa dengan kondisi base yang untuk landis tidak ada. Base yang untuk landis tidak ada. Padahal mereka juga butuh base yang ramah disabilitas. Mau tidak mau, akhirnya KBH memfasilitasi sewa taksi misalnya, agar turun lebih dekat. Karena kalau kami dari Sisah itu, kalau naik bis turunnya di Sip Amir, kalau naik taksi turunnya di depan Istana Raja yang dekat Ajiat itu, sehingga jarak ke Masjidil Haram lebih dekat. Nah, itu yang dilakukan oleh KBH, menjadi fasilitator, menjadi mediator, agar terjembatani antara kebutuhan jamaah dan non-jamaah. Maka saya sendiri
pribadi komplain kepada DPP, masa iya ada KBH yang narik 12 juta untuk kursi roda? Terus terang saja, ketika Pak Wahid menyampaikan itu di medsos, kami penasaran, apa ada memang KBH yang begitu? Karena setahu kami, begini Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur ada KBH yang narik 10 juta. Kami telusuri itu, gimana kok bisa 10 juta? Ternyata ibu ini lansia, naik kursi roda, disabilitas, tidak ada pendampingnya, nggak ada pendamping yang berangkat dari keluarga. Apa yang dilakukan KBH? Menjembatani ibu ini yang pasti butuh yang mendorong kursi roda sehari-hari dengan salah seorang jamaah yang muda yang bersedia mensodakohkan tenaganya untuk mendorong beliau. Jadi dorongannya bukan hanya waktu tawaf dan sa'i, dorongannya ketika di Armusna, di Arafah, di Musdalifah kalau dia turun, kalau nggak murur, atau di Mina. Itu mendorong, mengambilkan makan, kebutuhan dia. Nah, KBH mencoba menjembatani dengan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Beliau ini dipertemukan dengan keluarganya. Jadi kalau ada anak muda jamaah yang mau mendorong ini, ditemukan keluarganya. Ini ada teman yang kami coba ajukan ke Kemenhad untuk satu regu, satu kamar, barangkali nanti dibantu, agar aktivitas hariannya bisa dibantu. Nah, biasanya pihak keluarganya itu berkenan memberikan sodakoh sebagai tips buat yang mendorong selama berharian. Ini yang kami jumpai di Jawa Timur. Nah, kalau menurut saya, kalau biaya sebesar 10 juta untuk seluruh aktivitas itu, Bapak Ibu sekalian, sangat murah. Karena pembimbing di sini saya tawari, ada nggak yang mau melakukan itu 20 juta? Nggak ada yang mau. 30 juta nggak mau. Gitu. Itu mungkin yang berkaitan dengan biaya pembimbingan tadi. Sehingga itu total 3,5 juta apakah cukup atau tidak cukup. Yang kedua tentang tanda di Arafah. Tahun 2025 Bapak Ketua memang kita nggak bisa bicarakan itu. KBH pembimbingnya di sana, jamaahnya di sana. Sehingga karena terpisah-pisah, kami akui. Karena terpisah-pisah, beberapa KBH mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan sektor, dengan kloter. Itu jamaahnya yang di tempat lain kesini aja gitu. Padahal itu karena kita bisa pisah gitu. Tapi tahun 2026 insya Allah tidak. Kalaupun ada enggak banyak KBH melakukan itu. Kenapa? Proses penentuan tenda itu sepanjang yang kami tahu selama ini, insya Allah kami diberi kesempatan oleh Allah mendampingi jamaah tahun ini yang ke-20 Pak Wahid. Ya. Itu kami melihat prosesnya pasti begini. Pertama, ketua kloter dan ketua rombongan diundang oleh syarikah untuk survei ke Arafah dan ke Mina. Di situ syarikah menetapkan kepimpinan markas, ini untuk kloter SUB 51, ini untuk ujung pandang 32, jadi sudah ditentukan. Lalu ketua kloter ini yang bersama karom yang hadir, rundingan sendiri. Oke, ini ada 3 KBH, ada 10 rombongan, KBH ini ada 3 rombongan, KBH ini ada 2 rombongan. Yang ini karena cukup untuk 3 rombongan, ini KBH jatahnya tenda di sini. Nah, setelah dijatah itulah maka kemudian ada KBH yang mengambil inisiatif untuk memberi tanda. Jadi tidak ada niatan untuk mengkafling tenda sesungguhnya. Memberi tanda, kenapa? Diberi tanda saja. Pulang dari toilet itu tidak balik-balik ke tendanya Bapak-Bapak sekalian. Kesasar jamaah itu, apalagi tidak diberi tanda. Karena itu ke depan, kalau memang mau dicopot tidak ada KBH yang memasang tanda, kami berharap pihak Kemenhad, kloter, betul-betul memberikan tanda yang besar. Karena jamaah itu pulang dari toilet saja banyak yang kesasar. Sampai saya bilang ke teman-teman jamaah kami, kalau mau cari pahala berdiri depan tenda, di situ banyak orang yang kesasar. Sudah jenengan ngantar kemana-mana, sudah dapat pahala. Itu mungkin ya, jadi solusinya ada tanda yang penting. Jadi mohon maaf, ini sebagai klarifikasi, konfirmasi dari kami. Jadi kami bersyukur diundang hari ini dan dari sekian tahun kami mengelola jamaah, barangkali tahun inilah Komisi 8 mengundang kami untuk menyampaikan pandangan-pandangan kami. Terakhir, terkait rasio pembimbing. 1:151 memang kurang ideal, tetapi bunyi undang-undang sudah demikian, maka kami patuh. Sami'na wa ata'na terhadap undang-undang yang ditetapkan. Jujur, kalau dulu 135, dengan asumsi 135 dibagi 45 itu 3 rombongan, di cover oleh 1 orang pembimbing. Sekarang pimpinan, kalau waktunya belum ditambah. Ya, baik. Kemudian
1 berbanding 1,1 dan tidak berlaku kelipatan. Ada KBH seperti kami ini, Bapak Ketua, itu dapat amanah jamaah 315 orang tahun ini. Dengan 1 orang pembimbing jatahnya yang PIH itu, maka jelas secara teknis dalam melakukan pendampingan itu agak kesulitan. Meskipun tetap kami ikhtiar maksimal. Contoh misalnya, karena kalau 300 orang itu dibimbing 1 orang pada waktu tawaf, karom-karom kita tidak semuanya pernah haji, jadi nggak bisa jadi pembimbing mereka, pembimbing ibadah. Yang pembimbingnya sudah berada di depan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Memulai, ekor rombongan kita masih belum nyampe ke rukun Yamani gitu kan. Nah itu secara teknis memang nggak kesulitan, sehingga kami berharap mudah-mudahan kalau bisa berlaku kelipatan itu bisa lebih baik. Itu mungkin, dan terakhir, kami ingin berikan apresiasi tentu dengan pengawasan dari Komisi 8 DPR RI dan penyelenggaranya adalah Kementerian Haji dan Umroh. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini kami anggap sukses, luar biasa. Banyak peningkatan. Kalaupun ada KBHU masih enggan memberikan apresiasi, mohon dimaklumi. Ada yang sakit hati karena dituduh pungli itu tadi gitu kan. Itu jadi secara jujur kami mengakui bahwa penyelenggaraan haji tahun ini luar biasa. Dan andai kata 2.300 KBH seluruh Indonesia ini menjadi corong, menjadi humasnya Kementerian Haji dan Umroh untuk menyuarakan aspirasi keberhasilan haji tahun 2026, sungguh luar biasa. Seluruh Indonesia ada 2.300 KBH. Kalau semua sepakat, benar-benar mau jujur mengapresiasi penyelenggaraan haji yang sukses tahun ini akan menambah trust masyarakat kepada Kementerian Haji dan Umroh. Saya kira itu Bapak Ketua dan para Bapak Ibu yang mulia anggota Komisi 8, mohon maaf bila ada kekurangan. Ini gayanya gaya Surabayaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.